Shalom Mama, Shalom Papa, Shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah. Apa kabarnya adik-adik? Senang rasanya kita bertemu lagi ya untuk beribadah bersama-sama. Walaupun semua beribadah di rumah ya. Kakak sebelum masuk dalam ibadah, yuk kita sama-sama mau membawa sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Tidak dengan tangan hampa. Kita mau bersiap-siap untuk beribadah. Adik-adik semuanya duduk yang manis. Dan semuanya harus sikap yang baik. Tidak boleh lagi tidur-tiduran. Sana sini. Gak boleh. Terus gak boleh makan. Ya mama-mama, anak-anaknya tolong diduduk diamkan dengan manis. Jangan sambil disuapin. Tapi siapkan anak-anak untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan setelah itu adik-adik juga gak boleh sambil tidur-tidur. Oh, tidur-tiduran. Kan tidurnya udah semalam sampai pagi. Udah kenyang kan? Udah puas? Nah sekarang kita mau beribadah sama Tuhan. Kita harus belajar menghormati hadiratnya Tuhan. Duduk manis dengan sungguh-sungguh. Datang beribadah dengan hati yang bersukacita. Karena Tuhan sangat senang pada setiap anak-anak yang datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Baik adik-adik, siap semua untuk beribadah? Ayo kakak ucapkan selamat beribadah. Shalom adik-adik. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Yeay, Tuhan Yesus baik. Yes. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah ini, kita pasukan Tuhan dulu yuk. Siapkan pasukannya Tuhan. Ayo jongkok semuanya. Ayo. Pasukan siap. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Selamat pagi luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yeay. Silakan duduk adik-adik. Kita mau mulai ibadah ini. Kita lipat tangan, tutup matanya dulu. Kita berdoa dulu ya, sungguh-sungguh ya. Mari adik-adik kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, sebenarnya kami ingin memulai ibadah kami hari ini Tuhan. Engkau yang pimpin dan sertai kami, Engkau yang urapi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, amin. Amin. Kita mau mulai ibadah ini, kita siapkan hati kita. Kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Karena kita cinta sama Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh ya, duduk yang manis. Kita lipat tangan, tutup matanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sama-sama katakan ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tangannya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa,
bawa Indonesia ya Bapa ke dalam tangan kuasa kasih-Mu ya Bapa. Biar Indonesia Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan dari segala virus ya Tuhan, terutama virus corona yang sedang menyerang Indonesia ya Tuhan. Kami bawa, kami bersehati, kami patahkan, hancurkan virus corona dalam nama-Mu ya Bapa. Biar nama-Mu kami tinggikan, biar nama-Mu mulia Tuhan. Kami juga mohon Engkau berkati kepala pemerintahan kami, Bapak Presiden serta wakil-wakilnya. Berikan mereka roh penyertaan-Mu ya Bapak, biar apapun yang mereka ambil, keputusan apapun itu hanya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri yuk. Ayo mama papa juga kita bangkit berdiri semuanya ya. Kita mau puji Tuhan. Gerak semua ya, goyang semua ya. Terbit matahari pagi-pagi
firman Tuhan yuk. Yuk, lipat tangannya, Kita mau tutup tahu matanya. kebenaran firman Tuhan. Ayo adik-adik silakan duduk, kita lipat tangan, tutup matanya sungguh-sungguh, siapkan hati kita ya. Sayang haus, rindu aliran sungaimu.
adik-adik yang di rumah ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar kami akan akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Tuhan berikan berikan duduk diam dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan berkati kakak-kakak yang akan memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Salam adik-adik, salam mama papa, salam semuanya anak-anak yang ada di rumah dimanapun engkau berada. Hari ini kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Yuk sama-sama semuanya kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau membawa hati kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang akan selalu mengajari kami supaya kami mengerti akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berkata-kata kepada kami dan kami boleh menjadi anak-anak yang melakukan kehendak Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, ajar kami, didik kami supaya kami menjadi anak-anak yang selalu menuruti firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan terlebih dahulu sama Tuhan adik-adik semua. Mama papa juga di rumah. Hari ini kita mau membaca kebenaran firman Tuhan. Semua sudah bawa Alkitabnya? Kalau sudah, yuk kita sama-sama buka Daniel 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-49. Iya, yuk mama papa bantu juga anak-anaknya untuk membuka firman Tuhan yang ada di Daniel 2 ayat 1 sampai ayat 49. Sudah semuanya? Sudah dapat? Oke, bagus, hebat kalau sudah bisa ya. Itu Daniel ada di perjanjian lama apa perjanjian baru? Iya betul, perjanjian lama. Kalau nyarinya di perjanjian baru nggak dapet itu kitab Daniel. Yuk, sekarang kita mau mulai mendengar firman Tuhan. Adik-adik nanti bacanya setelah ini ya. Sekarang kita mau dengarkan. Cerita apa sih yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua? Tentang apa ya? Tentang seorang raja. Raja yang besar sekali. Dan di raja itu dia bermimpi adik-adik. Judulnya adalah Mimpi Nebukadnezar. Suatu malam, Raja Nebukadnezar bermimpi. Kalau bermimpi itu lagi bobo atau lagi ngobrol? Pasti lagi bobo. Iya, raja ini bermimpi adik-adik. Dan mimpi itu membuat dia hatinya gelisah. Dan akhirnya raja ini tidak tenang hatinya. Setiap hari dia merasa gelisah gara-gara mimpi yang datang waktu dia tidur. Akhirnya raja memanggil para ahli, orang berilmu yang ada di kerajaannya. Lalu ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim. Semua dipanggil oleh raja. Dan raja berkata pada mereka, kalau raja bermimpi dan minta sama mereka supaya mereka bisa mengartikan mimpi raja. Supaya raja tidak gelisah lagi karena mimpi itu selalu menghantui. Terus menghantui pikiran raja dan raja gelisah dan was-was. Lalu raja minta, ayo artikan mimpiku. Kalau, dengar adik-adik, kalau tidak bisa mengartikan mimpi dari raja, maka mereka akan mendapatkan hukuman. Apa hukumannya? Mereka akan dibunuh, dipenggal-penggal, bahkan rumahnya nanti dirobohkan. Wow,
Ngeri ya. Rajanya yang bermimpi, yang kena tulanya adalah bawahannya. Dan ternyata adik-adik, dari mereka, para ahli-ahli berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim, tidak ada satupun yang bisa mengartikan mimpi raja. Dan raja menjadi amat sangat marah. Dan raja menyuruh untuk membunuh para orang-orang ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim ini. Tahu gak adik-adik? Kalau mereka disuruh dibunuh semua, dipenggal semuanya, lalu rumahnya dirobohkan semua, adik-adik tahu gak? Di antara mereka itu ada 4 anak Tuhan yang bernama Sadrak, Mesak, Abednego, dan bukan Daniel. Adik-adik kan tahu Daniel? Daniel itu yang masuk apa ya adik-adik? Masuk? Apa tuh? Masuk ke mana? Gua singa. Nah, 4 anak Tuhan ini ada di antara mereka. Wow, kalau perintah dari raja itu terjadi, berarti mereka juga harus dibunuh. Dan akhirnya Daniel minta sama raja agar tidak membunuh orang-orang tersebut. Dan dia minta waktu kepada raja untuk dia bisa mengartikan mimpi dari raja. Sesudah itu apa yang mereka lakukan? 4 anak Tuhan ini, mereka bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Iya betul. Adik-adik masih berdoa sampai hari ini kan? Adik-adik berdoa sama Tuhan kan? Adik-adik minta apa sama Tuhan? Ya minta semua yang adik-adik mau. Yang penting adik-adik percaya dan setia, taat selalu. Pasti doa-doa adik-adik akan dikabulkan sama Tuhan. Dan adik-adik tahu apa yang Tuhan lakukan saat ke-4 anak Tuhan ini sama-sama berdoa sama Tuhan, minta supaya mimpi daripada Raja Nebukadnezar itu mereka bisa mengartikannya supaya tidak dibunuh. Tuhan mendengar doa ke-4 anak Tuhan ini adik-adik. Ternyata Tuhan membukakan rahasia dari mimpinya Raja Nebukadnezar melalui penglihatan. Tahu gak penglihatan adik-adik? Kayak mimpi gitu dia, seperti ada melihat film gitu di mimpinya itu. Dan mimpinya Raja Nebukadnezar itu dibukakan rahasianya sama Tuhan melalui penglihatan kepada Daniel. Setelah itu Daniel memuji Tuhan. Dia senang sekali karena Tuhan sudah membukakan rahasia dari mimpinya Nebukadnezar. Lalu dia berkata kepada Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dan dia yang punya hikmat. Dia yang punya kekuatan. Dia yang mengangkat dan dia yang akan mencabut kekuasaan raja. Makanya dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Adik-adik juga harus sungguh-sungguh ya sama Tuhan. Supaya saat adik-adik berdoa, doa adik-adik dijawab seperti Daniel. Adik-adik, Daniel akhirnya dipertemukan dengan raja. Oleh pelayan raja. Apa ya mimpi raja itu yang Daniel mau singkapkan rahasianya? Raja bermimpi, dengar adik-adik ya. Raja bermimpi, dia melihat patung yang besar sekali. Kepalanya dari emas. Dada dan lengannya dari perak. Lalu perut dan pahanya dari tembaga. Lalu kakinya dari besi dan tanah. Lihat, wow,
kok beda-beda ya? Palanya emas, dadanya perak, pahanya tembaga, kakinya besi dan tanah. Kok patung itu berbeda-beda? Dan itu ada artinya. Dan ada batu. Di mimpinya raja ini ada batu yang dipotong dari gunung dan batu itu jatuh menghantam kaki bagian bawah dari patung tersebut. Jadi patung itu kena timpa batu dan patung itu hancur menjadi bubuk lalu ditiup angin dan memenuhi bumi. Arti semua dari mimpi itu, adik-adik kan tadi berbeda-beda ya. Kepalanya dari emas, dari perak. Ya, sekarang ada artinya adik-adik. Kepala emas itu adalah kerajaan Nebukadnezar sendiri. Itu bagian kepala emas itu. Nih, Daniel lagi menceritakan rahasianya. Lalu perak. Perak itu tadi apa ya? Dada ya? Lalu perak adalah kerajaan yang akan berkuasa setelah kerajaan Nebukadnezar. Lalu ada lagi tembaga. Tembaga, kerajaan berikutnya akan kuat seperti besi dan akan ada kerajaan yang lemah lainnya seperti tanah. Jadi tembaga nanti ada kerajaan yang kuat. Lalu ada kerajaan yang lemah karena ada besi kan, besi dan tanah. Itu kerajaan yang lemah, kerajaan yang kecil-kecil. Lalu batu yang tadi, yang dari gunung, yang menimpa patung itu adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu yang turun dan menimpa patung itu. Sehingga patung itu akhirnya menjadi terpecah-pecah. Kerajaan yang akan bertahan selama-lamanya adalah kerajaan Allah. Dan setelah Daniel mengartikan mimpinya, Raja Nebukadnezar pun senang banget adik-adik. Dan dia tahu apa yang akan terjadi pada kerajaannya. Saking senangnya adik-adik, rajanya pun sujud di depan Daniel dan berkata, Allahmu yang memberitahu kamu tentang mimpi ini, tidak ada Allah atau Tuhan seperti Tuhannya Daniel. Hebat kan Tuhannya Daniel? Tuhannya Daniel itu Tuhannya kita juga. Namanya siapa? Ya betul, Tuhan Yesus. Makanya adik-adik harus rajin berdoa. Rajin berseru sama Tuhan seperti Daniel. Karena doa orang benar besar kuasanya. Makanya Daniel mendapat kuasa dari Tuhan untuk mengartikan mimpi raja itu. Jadi raja tidak membunuh akhirnya. Dan Daniel tidak membunuh. Dan Daniel karena dia bisa mengartikan mimpinya, mendapatkan hadiah adik-adik. Kan tadi bilangnya, kalau tidak dapat mengartikan, aku akan bunuh, aku akan penggal, aku akan robohkan rumah kalian, begitu. Tapi kalau dapat mengartikan mimpiku, adik-adik akan mendapatkan hadiah. Dan siapa yang bisa mengartikannya? Bukan ahli-ahli jampi, orang kasdim, bukan. Tapi Daniel anaknya Tuhan, dia bisa mengartikan mimpinya raja. Makanya dia diangkat raja menjadi pengawas orang-orang bijak dan penguasa di tanah Babylon. Wow, luar biasa adik-adik. Berkat dari kepercayaannya Daniel sama Tuhan. Dia percaya sama Tuhan yang hebat. Dia percaya sama Tuhan yang luar biasa, yang dapat melakukan apapun buat kita semua. Kalau kita nggak bisa, Tuhan bisa. Makanya adik-adik harus selalu cari Tuhan. Di mana kakak cari Tuhannya? Kan nggak kelihatan Tuhan. Tuhannya ada di atas apa di bawah? Di gunung apa di lembah? Di laut apa di mana? Aduh, aku nggak tahu kakak
di hatimu adik-adik. Ada kan lagunya, di hatiku ada Tuhan, di rumahmu ada Tuhan, dimanapun ku berada, Tuhan selalu besertaku. Adik-adik percaya janji Tuhan? Dimanapun kita, Tuhan pasti bersama dengan kita. Asal adik-adik percaya, selalu berdoa berseru sama Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita semua, menolong kakak, menolong adik-adik, menolong mama, papa, dan semua orang yang ada di sekeliling kita, karena kita percaya dan kita selalu berharap sama Tuhan. Ya adik-adik, supaya kita bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Seperti siapa? Seperti Daniel. Daniel itu disayang Tuhan karena dia taat sama Tuhan. Jadilah kita semua menjadi orang-orang yang taat, anak-anak yang taat ya mama papa. Ya adik-adik semuanya, biar kita semua minta sama Tuhan setiap hari dalam doa. Biar kita semua jadi anak-anak yang mau selalu berharap, berseru, memohon sama Tuhan. Karena Tuhan pasti menolong kita supaya kita menjadi anak-anak yang hebat seperti Daniel. Adik-adik mau dipakai Tuhan seperti Daniel? Siapa yang mau angkat tangannya? Ayo mama papa, kau doakan anak-anakmu supaya mereka semuanya, anak-anak mama papa, dari yang besar sampai yang kecil, mama terus tiap hari tumpangkan tangan mama, doakan mereka semua supaya mereka dibentuk, dijaga, dilindungi sama Tuhan. Percayakan mama papa, masa depan anak-anakmu ada di dalam tangan Tuhan. Dan kita harus yakin dan percaya saat anak-anak kita bawa dalam doa-doa mama papa, Tuhan pasti lindungi mereka dengan sempurna. Ayo siapa yang mau jadi Daniel-Danielnya pada zaman ini? Kita mau angkat tangan. Adik-adik di rumah semua angkat tangan. Angkat tangan kananmu. Taruh tangan kirimu di dadamu. Dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, jadikan aku menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Jadikan juga kami menjadi pendoa-pendoa-Mu seperti Daniel. Tuhan, tuntun pimpin kami, jadikan kami menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang diberkati dan dikaruniai dengan kuasa yang dari Tuhan. Seperti Tuhan memberkati Daniel sehingga dia bisa mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar, dan Tuhan memberkati kehidupan Daniel dengan luar biasa. Dia menjadi berkat. Kami juga mau Tuhan, kami mau menjadi berkat, jadi anak-anak yang menjadi kebanggaan Tuhan, yang menjadi biji matanya Tuhan, yang selalu dilingkupi dengan kuasanya Tuhan. Kami semua serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kami ya, supaya kami jadi anak yang luar biasa, seperti Tuhan Yesus yang luar biasa. Yo adik-adik, angkat tanganmu, mama papa, kita sama-sama angkat tangan. Kita mau minta berkat sama Tuhan. Berkat dari Allah Abraham,
Allah Ishak dan Allah Yakub akan menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan akan menuntun dan membawamu naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah keluar masukmu dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart, deep down in my heart, deep down.